Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semua sehat-sehat selalu ya. Sebelum kita mulai untuk pertemuan kali ini, sebaiknya kita membaca dulu basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena walaupun dalam kondisi yang penuh keterbatasan, kita masih dapat bertatap muka secara virtual untuk melakukan pembelajaran secara jarak jauh. Di masa pandemi ini, jangan lupa ya kalian selalu menjaga kesehatan dengan menggunakan protokol kesehatan, dengan cara mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, dan yang paling kalian harus jaga adalah kalian harus selalu jaga jarak. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas mengenai kompetensi personal. Yang akan Ibu bahas di dalam materi ini, yang pertama adalah pengertian kompetensi, jenis-jenis kompetensi, manfaat kompetensi, dan cara mengelola kompetensi personal. Pengertian kompetensi. Secara garis besar, kompetensi adalah keterampilan atau pengetahuan, sikap dasar, serta nilai yang dicerminkan ke dalam kebiasaan berpikir dan bertindak yang sifatnya berkembang, dinamis, dan terus-menerus, serta dapat diraih setiap waktu. Untuk jenis-jenis kompetensi, ada beberapa jenis-jenis kompetensi. Di antaranya, yang pertama adalah kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk menunjukkan berbagai potensi yang dimiliki. Memiliki subkompetensi yang meliputi yang pertama, memahami peserta didik dengan mendalam. Yang kedua, membuat rancangan pembelajaran. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran. Yang keempat, merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran. Dan yang kelima, mengembangkan peserta didik untuk menunjukkan berbagai potensinya. Kemudian ada juga kompetensi profesional. Kompetensi profesional adalah penguasaan terhadap materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang meliputi penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang membawahi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuan. Subkompetensinya meliputi yang pertama, menguasai substansi keilmuan yang berkaitan dengan bidang studi. Yang kedua, menguasai struktur dan metode keilmuan. Kemudian ada juga kompetensi sosial. Kompetensi sosial meliputi kompetensi intelektual, kompetensi fisik, kompetensi pribadi, kompetensi sosial, dan kompetensi spiritual. Kemudian, adapun manfaat dari kompetensi. Yang pertama itu adalah prediktor kesuksesan kerja, merekrut karyawan yang andal, kemudian menjadi dasar dalam penilaian dan pengembangan karyawan. Cara mengelola. Kemudian ada juga cara mengelola kompetensi personal. Kompetensi personal adalah kemampuan atau percakapan seseorang untuk berkinerja. Berkinerja atau prestasi kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Efektif tidaknya suatu hasil kerja sangat dipengaruhi oleh pengetahuan, keterampilan,
serta perilaku yang sesuai dengan tuntunan pekerjaan. Untuk itu, Ibu mungkin bisa simpulkan di sini. Dalam pembelajaran kali ini, ada beberapa kesimpulan yang dapat Ibu sampaikan. Yang pertama, kompetensi adalah keterampilan pengetahuan, sikap dasar, serta nilai yang dicerminkan ke dalam kebiasaan berpikir dan bertindak yang sifatnya berkembang. Yang kedua, jenis-jenis kompetensi ada beberapa. Yang pertama, kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Yang ketiga, manfaat dari kompetensi yaitu prediktor kesuksesan kerja, merekrut karyawan yang handal, dan menjadi dasar dalam penilaian dan pengembangan karyawan. Kemudian kesimpulan berikutnya, adapun cara untuk mengelola kompetensi personal yaitu dapat dilihat dari kinerjanya. Kinerja atau prestasi kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang dalam melakukan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Mungkin itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan untuk pertemuan kali ini. Selanjutnya nanti akan ada tugas yang harus dikerjakan di kelas maya atau di kelas Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang masih kurang dipahami dan dapat ditanyakan nanti ketika kalian belajar di kelas maya yang sudah ditentukan. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.